Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin semuanya, tentu kita bersyukur pada hari ini kita bisa mengawali kehidupan dengan baik, diawali dari tempat yang berkah ini. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak ibu dan bapak semuanya, hadirin semuanya, untuk mengkaji sedikit tentang tugas kita. Jadi setiap manusia ini, apakah laki-laki atau perempuan, tugas utama adalah ibadat dan memimpin. Kullukum ra'in, setiap kamu sekalian, tidak disebutkan laki-laki maupun perempuan, tidak disebutkan apakah itu orang yang biasa, menengah atau atas, tidak. Tapi setiap kamu adalah pemimpin, penggembala lah. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Dan setiap pemimpin itu akan ditanya tentang kepemimpinannya, kepemimpinan terhadap siapa orang yang dipimpin itu. Jadi tugas kita ini berhadapan dan menghadap Allah langsung beribadat, dan juga tugas kita adalah membuat lingkungan tertib, nyaman, dan penuh dengan akhlak yang baik. Nah, melalui dua tugas itu manusia diuji benar tidak melaksanakan tugasnya itu. Diuji dengan kebaikan, diuji dengan keburukan. Nah, banyak yang kelirunya itu ketika diuji dengan kebaikan, seolah-olah diuji padahal diazab oleh Allah. Aduh, menuju diuji ke Allah, padahal sanes diuji, diazab. Apa yang membedakannya? Ini azab itu orang yang sudah diberikan peringatan oleh Allah, dia tetap jauh dan tetap melakukan keburukan. Kalau sudah terlalu jauh, ya bagaimana diuji? Mahasiswa atau anak-anak sekolah yang bisa mengikuti ujian untuk naik kelas itu adalah yang memenuhi persyaratan. Kalau di sekolah, di kampus, administrasinya, kehadirannya dan sebagainya. Kalau tidak terdaftar, kalau dia tidak pernah masuk, bagaimana bisa ujian? Tidak bisa. Itu adab namanya. Tapi ada kalanya tidak sadar bahwa itu adab. Orang sudah mencuri, sudah mabuk, dolim, berbuat buruk pada siapa-siapa, kemudian celaka. Aduh, jadi uji ya, sana sudah uji, dia adab kok. Gitu. Nah, ini yang tidak terasa adalah yang diuji dengan kebaikan. Ujungnya kadang-kadang bukan datangnya ujian, tapi adab dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai dari bagaimana Allah memperingatkan dalam surat Al-Isra ayat 16, negeri yang akan binasa dan dibinasakan oleh Allah. Aduh, ini ngeri ya, karena di ujungnya itu padammarnaha tadmiro, kami akan hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Itu akhir ayat ini. Siapa dia? Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha wa fasaqu fiha fa haqqa 'alaihal qaul padammarnaha tadmiro. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu
Oh, tajat. Hilang. Oh, namanya. Dan tesananya. Ya. Diulangi, wa idza aradna an nulika qaryatan amarna mutrafiha, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu, kemudian tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Disuruh baik tapi durhaka. Siapa? Orang yang hidup mewah, orang yang berada, bukan orang yang diuji dengan kemiskinan atau kesengsaraan. Fafasaku fiha fahaqqu 'alaihal qaul, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan dari Allah. Yang bagaimana yang tadi? Pada marnaha tadmira, apabila orang-orang yang berada disuruh untuk berbuat baik, melakukan kebaikan, tapi sebaliknya menyimpang dan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, maka sudah sepantasnya, kata Allah, Allah memberikan azab kepada negara itu, kaum itu, dengan menghancurkan negara itu sehancur-hancurnya. Padammarnaha tadmiro. Ketika diuji dengan kebaikan, yang muncul biasanya adalah kesombongan. Saya lebih hebat dari dia. Ketika Allah tingkatkan derajat satu tingkat, ada perubahan seolah-olah posisinya sudah hebat. Padahal dalam pandangan Islam, ketika meningkat bukan posisi, tapi ujian itulah yang meningkat. Nah, umumnya yang tadi saya katakan itu, orang yang diuji dengan kenikmatan umumnya yang pertama gugur adalah sikapnya. Jadi sombong, jadi dolim. Ketika sombong, kesombongannya ditentang, dia dolim. Ketika melakukan kedoliman-kedoliman, yang hilang keadilan, yang hilang kebaikan, yang hilang kejujuran. Dan itu semuanya adalah azab, bukan hanya dunia tapi akhirat. Oleh karena itu pada saat diuji dengan kebaikan dan dengan keburukan, di pertemuan yang lalu saya sampaikan, kuncinya untuk memperoleh keberkahan yaitu syukur. Ketika syukur, la azidannahum, pada saat syukur yang ditambah itu bukan nikmatnya saja, tapi keberkahannya ditambah oleh Allah. Lain syakartum la azidannahum, Ibrahim ayat 7. Tapi ketika tidak, sebaliknya, inna azabi lasyadid. Jadi kalau tidak syukur, artinya kehilangan kebaikan lah gitu ya. Azabi, azab Allah itu lasyadid, amat pedih. Itulah yang tadi dikatakan, sanes diuji, diadab ke Allah. Pada saat yang lain yang tadi hilang, sifat-sifat baik hilang, kesombongannya yang muncul, kedoliman yang muncul, kemudian yang hilang adalah kebaikan, kesantunan. Biasanya jarang santun. Upama itu semua posisikan di atas, biasanya teh hoyong dihormati, upama itu hormati, sombong, padahal sombong mah urang. Nah, ketika kita berada memposisikan di atas, nah itu ingin dihargai, menghargai tidak, ingin dihormati, menghormatinya tidak. Padahal ketika menghormati dalam rangka menjaga diri kita agar tidak terlampau jauh sehingga menimbulkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bangsa yang diberikan kebaikan oleh Allah itu siapa? Dalam hadis Dailami,
Apabila Allah mengendaki kebaikan bagi suatu bangsa, maka dijadikanlah pemimpin-pemimpin mereka orang-orang yang bijak, dan dijadikanlah ulama-ulama mereka memegang hukum dan peradilan, kunci di hukum dan di peradilan. Peradilan itu lembaga penegak hukum, dan lembaga penegak hukum itu tugas utamanya menegakkan keadilan. Ketika lembaga itu keluar dari usaha pokok menegakkan keadilan, yang tumbuh adalah kepentingan, maka hukum akan hilang. Hukum itu alat untuk mengatur kehidupan baik dan buruknya orang. Ketika hilang fungsinya untuk mengatur baik dan buruknya, berisi tentang perintah dan larangan, ketika yang sebagian hilang, maka itu bukan hukum, itu alat kedoliman saja. Juga Allah jadikan harta kekayaan, aset bangsa itu di tangan orang-orang yang dermawan. Nah, orang dermawan, orang baik, ya, diberikan amanah dan dia menjadi baik. Ketika banyak di lingkungan kita ada orang yang diberikan kelebihan, apakah harta, apakah ilmu, apakah posisi, atau yang lainnya, kemudian dia baik, itu harus bahagia. Dekatlah dengan orang-orang di lingkungan itu, orang-orang seperti yang tadi itu. Karena dari tempat itulah, dari orang itulah Allah akan turunkan pertolongan-pertolongan itu. Ya Bu, jadi bukan di majunya lingkungan itu bukan di hebatnya orang-orang yang ada di lingkungan, katakanlah hebatnya itu kaya atau yang lain, tapi baiknya orang yang kaya, orang yang punya jabatan, dia baik. Nah, dekatilah mereka, karena Allah akan turunkan kebaikan melalui orang-orang seperti itu, gitu. Namun jika Allah mengendaki kehancuran suatu bangsa, maka dia menjadikan pemimpin-pemimpin mereka orang-orang yang berakhlak rendah. Bukan berilmu rendah, berakhlak rendah. Dijadikannya orang-orang curang menangani hukum dan peradilan. Dan aset bangsa ini di tangan orang-orang yang kikir. Orang kikir itu sebetulnya orang yang tidak paham hidup gitu. Seolah-olah dengan kikir itu dia akan maju, kekayaan akan banyak. Tidak. Dalam Islam yang tadi, kalau ingin ditambah keberkahan, kekayaan, kuncinya bukan kikir, syukur. Syukur itu diantaranya ada yang melalui amal, yaitu sedekah. Nah, sedekah itu alat untuk meningkatkan kenikmatan baru yang penuh dengan berkah. Kalau tidak salah saya pernah sampaikan hasil penelitian di Zurich University di Swiss, ya. Jadi ada dua kelompok. Dua kelompok yang diteliti ada 50 orang. Yang kelompok pertama 25, kelompok kedua 25. Nah, setiap minggu kelompok ini diberikan uang 18 franc Swiss. Setelah saya hitung sama dengan 450.000 rupiah per minggu per orang. Jadi kali 50 orang di dua kelompok. Kelompok pertama ini diberikan uang sekitar 450.000 per orang, ditugaskan kamu keluarkan uang itu untuk membantu orang. Kalau kita mulai sedekah, amal soleh, kira-kira gitu. Nah, kelompok kedua, kamu beri uang segini, silahkan kamu gunakan untuk kamu. Untuk apa saja? Ya, kelompok yang kedua ini. Nah, kelompok pertama, ya mungkin awalnya berat. Aduh, sayang ini uang. Tapi setelah dibiasakan, dimudahkan oleh Allah untuk membantu orang. Keluarkan, bantu orang, bantu orang. Dan orang-orang ini bukan hanya nyaman dalam dirinya, tapi juga sahabatnya banyak, lingkungannya juga sama mendukung gitu. Nah, kelompok ini tidak.
Jadi pedit gitu. Bukan hanya pedit, tapi banyak stres. Kebutuhan meningkat, uang segitu itu tidak cukup. Setelah beberapa bulan, otaknya di-scan. Ternyata ada satu titik di kelompok A itu, neuron apa ya sel yang membuat dia bahagia, sehat, dan bekerja dengan spirit, bercahaya. Nah, kelompok kedua tidak muncul cahayanya itu hilang. Jadi kelompok pertama itu bahagia, sehat, kemudian bekerja itu bukan hanya dengan tenaga, dengan semangat. Banyak pendukung, banyak orang-orang yang bersahabat, lebih nyaman lagi, usahanya lebih maju lagi. Nah, sedangkan yang ini stres, menjadi lebih kikir, banyak sakit. Karena kalau banyak stres itu yang hilang adalah sistem imun. Kalau sistem imun tidak berfungsi dengan baik, ya sakit-sakitan, gitu ya. Nah, ini yang tidak bagus. Nah, akhirnya mereka menyebutkan bahwa dengan kebaikan orang bisa membuat dirinya maju, sehat, dan sukses. Jadi bukan hanya maju, dia sehat. Bukan hanya sehat, dia sukses. Bukan hanya sukses, dia bahagia. Ya, 4 itulah yang akan diperoleh. Sedangkan orang-orang yang hanya fokus pada kepentingan dirinya saja, itu dampaknya itu stres. Diperbudak oleh apa yang dia miliki. Dia hanya menjaga apa yang dia miliki, yang dia senangi, bukan menjaga jiwanya, hatinya, dirinya, bukan. Aduh, ya lebar ya, beli dipaling, bubatur ya, beli berkurang atau beli rusak gitu. Ini yang dijaganya, dirinya tidak dijaga. Dibiarkan aja stres, dibiarkan aja tidak baik gitu ya. Nah, di Islam sudah jelas. Kalau ingin mendapatkan kenikmatan baru, ingin mendapatkan keberkahan baru, bukan kerja keras, tapi la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau ingin sukses berusaha, kerja, bukan kerja keras mata. Kerja keras itu dulu sudah disampaikan hanya untuk mengubah kesulitan jadi kemudahan. Itu kerja keras dalam Islam. Innama an usri yusron fa innama an usri yusron fa idza faragta fansab. Nah, fa idza faragta fansab itu untuk mengubah kesulitan jadi kerja keras. Saneh untuk menambah kenikmatan baru. Untuk menambah kenikmatan baru tadi syukur itu melalui amal saleh, sedekah dan sebagainya. Bahkan yang menjaga kita punya anggapan kita bisa menjaga diri, multiasa. Menjaga kesehatan, menjaga kebahagiaan, menjaga kemajuan, bukan tenaga kita, bukan kekayaan yang kita miliki, tapi kata Nabi, Allah lah yang menjaga kita. Ketika dijaga oleh Allah, maka dilindungi oleh Allah. Taqiu masari'u, diproteksi dari berbagai keburukan. Tuhawilu saqqa sa'adah, diubah dari kesulitan, dari penderitaan menjadi kebahagiaan. Oleh siapa? Oleh Allah. Tapi syaratnya apa? Syaratnya kata Nabi, tolong orang. Ya, masih ingat? Innallaha fi aunil abdi madamul abdu fi auni akhihi. Allah akan menjaga kita selama kita menolong orang. Jadi bukan menjaga diri, itu Allah yang menjaga. Multiasa orang menjaga kebahagiaan nggak akan bisa. Paling orang ngebubunga itu pun hanya untuk menggembirakan saja, bukan bahagia. Ya, Allah yang bahagiakan, Allah yang buat segalanya. Nah, ini barangkali kalau ingin nyaman, bahagia, jadilah orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah digunakan untuk beribadat. Nah, kaitan dengan kepemimpinan. Kepemimpinan ini kata Nabi adalah sebuah amanah. Ya.
bukan kekuasaan kepemimpinan itu, amanah. Tapi kita punya anggapan ruh kepemimpinan adalah kekuasaan, bukan. Ruh kepemimpinan amanah. Ketika amanah bisa dijaga, insya Allah seluruhnya akan berjalan baik. Tapi kalau ruh kepemimpinan digeser menjadi kekuasaan, itu radi rawan dah gitu ya. Nah, di mana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan kalau tidak dijaga amanah ini. Penyesalan di hari kiamat itu, kecuali mereka yang melaksanakan dengan cara yang baik serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin. Apa amanah yang diberikan oleh Allah? Tugas utama adalah membangun keadilan. Dengan apa? Dengan kejujuran dan dengan kebaikan. Nah, ketika keadilan ini dijaga, ini diberikan kepada yang haknya, ini dilindungi dan sebagainya, maka Nabi menjamin orang-orang adil itu dari kiamat akan diberi kunci surga. Tapi pemimpin-pemimpin yang tidak mampu menegakkan keadilan itu, yang ditanya itu bukan tenaga dia digunakan untuk apa saja, bukan kemampuan dia, tanggung jawab dia gunakan untuk apa saja, tapi yang akan ditanya, kata Nabi, adalah orang yang dipimpinnya. Karena itu kata Umar bin Khattab, kau jangan takut pada musuhmu, tapi takut pada dosa-dosa yang dipimpin olehmu. Berulang kali tugas suami pemimpin dalam keluarga. Apakah di hari kiamat akan ditanya hanya untuk kita saja? Sanes. Istri, anak itu tanggung jawab suami. Ditanya oleh Allah di hari kiamat. Kemudian di masyarakat sampai yang lebih atas, seorang sultan ketika berada di Baitullah, jamaah seluruhnya penuh di situ. Nangis dia. Ketika ditanya oleh ajudan, kenapa nangis? Bukankah harus bahagia karena umat ini amat banyak beribadah di hadapan Allah? Kata dia, bukan itu. Sejumlah itulah yang akan saya pertanggungjawabkan di hari kiamat nanti. Amat besar mungkin itu. Duh, kebayangnya apa mi terang gitu sehingga sarian jantan pemimpin itu. Sarian. Nah, dalam hadis Bukhari, patuh dan taat itu pada pemimpin adalah wajib bagi seorang dalam hal apa yang ia suka atau yang benci. Sekalipun benci pada pemimpin, dalam Islam itu patuh itu harus. Suka pada pemimpin, patuh. Benci pada pemimpin, patuh. Suka pada suami, patuh. Benci pada suami, patuh. Patuhnya itu bukan tangan, patuhnya itu hati, jiwa. Kalau hanya tangan dipayunan unggul patuhnya itu. Nah, selama dia tidak diperintahkan berbuat maksiat. Tapi kalau diperintahkan berbuat maksiat, suami memerintahkan berbuat maksiat pada istri, itu tidak boleh dipatuhi. Patuh hanya untuk kebaikan. Ketika dia baik, sekali lagi, pada saat kita benci, pada saat kita senang, tetap kita wajib patuh. Gitu. Jadi ketika diperintahkan maksiat, yang tidak boleh. Jika diperintahkan maksiat, maka tidak wajib patuh dan tidak wajib taat pada siapapun. Ya. Apakah boleh mendolimi? Bukan. Karena tugas kita diperintahkan tidak patuh, masa bodoh aja gitu. Nah, kemudian ini dalam hadis Bukhari Muslim juga yang tadi disebutkan, setiap kamu adalah pemimpin dan akan dipinta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya yang tadi disebutkan. Kullukum ra'in wa kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyati. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawabannya perihal rakyat yang dipimpinnya, umat dalam bahasa kita. Bayangkan 280 juta, ya Allahnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Maparin tuang ka istri mah gampil.
Nyediakan bumi gampil, tapi mempertanggungjawabkan di hari kiamat, aduh, ulah dianggap enteng, abot. Karena itu istri tadi wajib patuh pada suami. Salah satu kunci surga, kata Nabi, bagi istri ya adalah ridho suami. Ketika seseorang meninggal dunia dan suaminya ridho, maka dakhalal jannah, kata Nabi, masuk surga. Jadi patuh pada suami dan suami ridho, wah itu mah aduh nikmatlah surga itu ya. Tapi jangan salah, sekali lagi tugas suami bukan menyediakan makanan, minuman atau rumah, tapi bagaimana mempertanggungjawabkan di hari kiamat nanti. Aduh, abotnya. Seorang istri yang melihara rumah tangga, suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya seorang istri. Tugas istri gimana? Bagaimana mendidik anak-anak? Anak-anak yang jauh dari Allah gimana? Abot itu istri itu sibuk. Apakah suami tidak tanggung jawab? Sama, tanggung jawab. Tapi yang tugas utama mendidik adalah perempuan. Tapi tidak berarti suami lepas dari tanggung jawab. Punya tanggung jawab besar suami pun. Tapi ibu bertanggung jawab juga atas anak-anak yang dididiknya. Bertanggung jawab juga atas rumah tangga yang sakinah, yang mawaddah, yang rahmah. Dan itu akan ditanya oleh Allah di hari kiamat itu. Jadi di situ ibu perempuan jadi pemimpin, ya, jadi pemimpin. Bahkan seorang pembantu rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Itu dialung-alungkan kumah, apakah tidak ada pertanggungjawaban dugi ka parupus disengaja? Ada pertanggungjawabannya. Bagaimana dia mengelola itu? Dugi kadinya Islam ada mengatur itu. Ya. Dan kamu sekalian pemimpin akan ditanya, diminta pertanggungjawabannya dari hal yang dipimpinnya. Hadis sahih gitu. Nah, jangan punya anggapan abdi mengiringan wae sanes ngiringan. Memimpin diri sendiri itu adalah tanggung jawab kita. Memimpin diri sendiri itu. Nah, bagaimana pemimpin yang baik dalam konsep Islam? Pemimpin atau imam yang terbaik adalah mereka yang mencintaimu dan kamu mencintai mereka. Jadi fungsi kepemimpinan akan berkembang baik bila di dalamnya ada sikap saling mencintai. Bukan saling memenuhi kebutuhan semata. Memenuhi kebutuhan belum tentu cinta. Tapi ketika saling mencintai, dipenuhi kebutuhannya. Jadi dasar utamanya adalah saling mencintai antara pemimpin dan yang dipimpinnya, antara suami dengan istri, antara suami istri dengan anak-anak, antara pemimpin dengan rakyatnya. Kunci utama adalah saling mencintai. Kalau kunci ini hilang, maka hilang yang lainnya. Saling geleh, begitu tak? Saling awon kan itu. Komo aja namanya, julaliri. Bagaimana kita bisa saling mencintai? Ya harus lillah dulu. Segalanya harus karena Allah. Ketika kita paham dan kita bekerja dengan lillah, insya Allah akan nyaman dengan lingkungan. Tumbuh sikap saling mencintai itu. Ya. Mereka mendoakanmu dan kamu mendoakan mereka. Si pemimpin mendoakan yang dipimpinnya, suami mendoakan istrinya, istri mendoakan suaminya, suami istri mendoakan anaknya, anak-anaknya mendoakan ayah dan ibunya, pemimpin mendoakan rakyatnya, rakyat mendoakan pemimpinnya. Ya Allah, gampilkeun usahana ya Allah. Presiden, menteri, gubernur, wali kota didoakeun. Nah, gubernur, wali kota, menteri, presiden ngadoakeun rakyatnya. Mencintai rakyat. Inilah ukuran yang dianggap baik oleh Nabi. Saling mencintai dan saling mendoakan.
Pemimpin yang paling buruk atau imam yang paling buruk adalah mereka yang kamu benci dan mereka membencimu. Itu yang paling buruk. Di dunia paling buruk, aduh paling sengsara di akhirat. Nah, di dunia yang paling buruk saling benci. Kenapa benci? Hanya berbeda pilihan. Umpama gitu ya. Padahal kebencian itu sikap yang menjauhkan kita dari rahmat Allah. Yang mana dipimpin dipikagel, anu dipimpinnya sami, bencinya, aduh mau nyaman. Ini ya salah satu ciri keburukan pemimpin. Dia membenci mereka, mereka membencimu. Kamu mengutuk mereka dan mereka mengutukmu, kata Nabi. Ini yang ciri yang buruk. Kemudian bertanya seorang, ya Rasulullah, bolehkah kami menyingkirkan dengan pedang? Oh, ini ngambek deh. Kata Nabi, tidak. Selama mereka masih salat bersama kamu, tidak boleh. Ya. Apabila kamu melihat suatu tindakan atau kebijaksanaan yang tidak baik dari pembesarmu, tenanglah, proteslah tindakannya, dan jangan lepas tangan tidak taat. Jadi taat itu harus, tapi mengingatkan itu wajib. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Masih ingat bahwa dalam Al-Asr yang manusia itu semuanya akan rugi, baik dunia maupun akhirat, kecuali 4. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ketika 4 ini dijaga, yakin perusahaan tidak akan rugi, partai politik tidak akan rugi, negara tidak akan rugi, keluarga tidak akan rugi apabila dasarnya iman, amal saleh. Puncaknya iman bukan hanya sekedar percaya, tapi puncaknya iman adalah tertanam perasaan diawasi oleh Allah. Ketika dalam diri tertanam perasaan diawasi oleh Allah, badai bohong ge isin ke Allah, berbuat maksiat apalagi. Nah, kemudian yang kedua beramal saleh. Amal saleh itu amalan untuk mempercepat pahala. Karena kalau amalan itu hanya untuk diri kita, itu yang paling lambat. Ngaleut air sendiri, bismillah karena Allah, lillah, satu kebaikan diberikan kepada orang yang sedang haus, lillah karena Allah, berubah 10 jadi sampai 700 kali kebaikan. Jadi amal salah itu amalan atau tindakan untuk mempercepat pahala dari Allah. Tapi kadang-kadang kita menganggap biasa. Pribadas kemarin ngobrol, Pak, kenapa milih, kan ada yang alat transport yang murah, yang apa gitu ya, ini harganya 60.000, ini 35.000 kayak gitu ya. Saya pilih 35, tapi tetap saya akan keluarkan untuk yang ini. Kenapa? Kalau banyak milih yang 60 nggak punya kebaikan. Ketika pilih 35, 25 diberikan, 25 kali 700. Padahal mobilnya sami-sami kan ya. Gitu. Saya bilang, enggak, saya bilang yang biasa-biasa aja gitu sih. Anaknya itu seneng juga ya dipilih gitu ya. Bukan sederhana, ini yang milih yang baik gitu. Jadi ketika kita beramal saleh itu peningkatan pahala yang tercepat. Sama dengan sholat. Dulu saya sampaikan, satu kali langkah banyak 1 meter akan menuju pada keriduan Allah. Ini semeter. Ketika berjamaah 27 meter sekali langkah itu. Bukhari Muslim, ketika sholat berjamaah Allah lipat gandakan 27 kali lipat. Dalam hadis lain 25 kali lipat. Itu percepatan. Ketika tidak paham akhirat, dipaparin pahala gitu, dia biasa-biasa we. Tapi kalau dia sudah paham bagaimana Allah mempercepat pahala-pahala itu,
sok sanaos hujan ya aduh ya radi nyareri dipaksakeun karena lebih besar pahalanya gitu. Pemimpin adil itu adalah surga, doanya dikabul, kemudian ada perlindungan di hari kiamat. Kata Nabi gini, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil akan berada di atas punggung cahaya di sebelah kanan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Itu surganya surga yang luar biasa ya. Jadi di panggung cahaya sebelah kanan Allah Azza wa Jalla. Kedua sisi tersebut sesungguhnya baik keadaannya dan tinggi derajatnya, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam hukum, adil dalam keluarga, dan adil dalam melaksanakan tugas yang dikuasakan kepadanya. Jadi bukan hanya tugas pemerintah, adil dalam keluarga. Aidilu baina auladakum, berlaku adillah terhadap anak-anakmu. Itu kan perintah. Ya. Di Sunda mah aya kadang-kadang anakna namina teh kesayangan, anak emas naon lah gitu ya, yang menyebabkan yang satunya tidak diperlakukan adil. Oh itu teh apa teh? Apa ancamannya? Ancamannya neraka yang tidak mampu menjalankan keadilan. Termasuk ancaman bagi petugas yang tidak mampu menjalankan keadilan, bukan siksa kubur, neraka itu. Kalau disebutkan di sini ketika menegakkan keadilan di hari kiamat ditempatkan di panggung sisi kanan Allah Azza wa Jalla, kayaknya orang akan berebut menegakkan keadilan. Tapi kalau tidak paham, aya nu ngagale samiliar, aduh alhamdulillah ya, alhamdulillah. Berapa tuh surga samiliar, aduh ya Allah ya. Kenapa dijual? Tidak paham akhirat dia. Kalau paham akhirat enggak, dia akan pilih keadilan. Karena keadilan itu kunci surga, dan surga yang derajatnya tinggi itu. Siapa lagi, apalagi pemimpin yang adil, doa yang terkabul diantaranya al-imamul adil. Doa pemimpin yang adil, orang yang safar dalam perjalanan, orang yang saum ketika sesaat sebelum berbuka sahur. Jadi kalau pemimpin adil itu kedah capek-capek sama dibantuan ku Allah, ditolong oleh Allah. Coba bayangkan untuk membangun lingkungan yang bersih, yang nyaman, memerlukan dana berapa di satu lingkungan? Keluarkan dana, tenaga, segala macam. Belum tentu berhasil. Ketika doanya dikabulkan, ya Allah, jadikan lingkungan rumah itu lingkungan yang bersih, nyaman. Allah itu yang akan membuat kenyamanan, kebersihan itu. Jadi kekuatan doa itu tidak terukur. Kalau kekuatan tenaga, keluarkan harta sekian, hasilnya sekian. Ilmu ini hasilnya sekian. Tapi kekuatan doa tidak berbatas. Siapa yang makbul? Al-imamul adil, pemimpin yang adil, makbul. Suami yang adil, makbul doanya. Ya Allah, ditipun bojo, ya Allah, kesehatannya, ibadahnya, masa depannya, dititipkan ke Allah. Ketika dititipkan, kata Nabi, apa yang dititipkan kepada Allah, Allah akan menjaganya. Ya Allah, nitipun anak, ya Allah, masa depannya, ibadahnya, kesehatannya, titip kepada Allah. Kemudian istri menitipkan suami juga kepada Allah. Dan itu adalah kekuatan doa yang tak terukur nilainya. Tapi kadang-kadang kita menganggap enteng dengan kekuatan ini. Ini berat ini, hadis Muslim. Ma min 'abdin yastar'ihi Allah ra'yatan yamutu yawma yamut wa huwa ghas li ra'yatihi illa harramallahu alaihil jannah. Ya Allah, abad. Seorang yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, rakyatu memimpin yang dipimpinnya itu, kemudian yamut yauma yamutu, dia meninggal dunia, dan saat meninggal dunia wahwa gos,
dia sedang mendustai orang yang dipimpinnya, maka kata Nabi, illa harramallahu alaihil jannah, kecuali diharamkan dia masuk surga. Allahu Akbar. Di Bobodo, pas nuju ngabobodo maut, kata Nabi, harramallahu alaihil jannah, haram masuk surga. Siapa pemimpin itu? Nah, tadi suami ge pemimpin. Ketika suami ngabobodo istrina terus maut, aduh teu ulahnya. Ulah, makanya ulah ngabohong terus. Betul nih. Bahaya. Bapak terus di mana? Terus ya padahal ngebohong terus maut. Bapak kan pemimpin dalam keluarga. Masuk pada ini. Illa harramallahu alaihi jannah, Allah haramkan masuk surga. Aduh, dipikanya ke istrina. Ya. Maut. Sanes dipikanya unggul, sanes dipika sedih unggul. Sedihnya itu karena ada ancaman dari Nabi. Nah, pemimpin juga yang tahu hadis ini, insya Allah dia tidak akan bohong dalam sehari-harinya. Karena ketika membohongi orang yang dipimpinnya dan dia meninggal dunia dalam keadaan sedang membohongi orang yang dipimpinnya, kata Nabi, kecuali Allah haramkan dia masuk surga. Alhamdulillah. Urang kan ari sakedik galakna tapi ulang ngebohong. Itu tak emutan tanya. Ari ngebentak sakedik, padahal ngebentak itu galak, ngebentak itu sumber kegagalan dalam kepemimpinan ya. Karena dia hanya bisa memimpin fisiknya, sedangkan jiwanya tidak bisa dipimpin gitu ya. Kadang-kadang orang menganggap enteng, ngebentak, marah, mencaci ya. Nah, itu alat kegagalan seharusnya ya. Tapi yang tidak boleh sama sekali, jangan dusta. Bilih, sarang bilih tadi katanya, menuju ngabohong maut itu tak. Pemimpin yang diberikan kemudahan. Ini yang didoakan oleh Allah. Dan pemimpin yang diberikan kesulitan. Jadi dari Aisyah, aku mendengar Rasulullah SAW berdoa di rumahku, kata Aisyah, wahai Allah, siapa yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan umatku, lalu dia mempersulit urusan mereka, maka persulit pula lah dia. Dan siapa yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan umatku, lalu dia berusaha menolong mereka, maka tolong pula lah dia ya Allah. Ini doa Nabi. Kenapa orang yang selalu mempersulit sok dijauhan, sok diacuhkan, tara dipilih? Salah satu doa Nabi. Orang mempersulit pasti dipersulit oleh Allah. Orang mempermudah yang dipimpin akan dipermudah oleh Allah. Ini doa Nabi. Lancar, alhamdulillah. Ini mau digampilkan teh. Kalau ingin lancar bekerja memimpin, ingin baik memimpin, tolong orang yang dipimpin. Kuncinya menolong orang yang dipimpin. Bukan kau itu kau sibuk bari jelas manfaatnya gitu ya. Tolong orang yang dipimpin. Itu kunci. Agar dimudahkan oleh Allah, ditolong oleh Allah. Yang tadi juga taqiu masarisu, diproteksi dari berbagai keburukan oleh Allah. Nuh tadinya badai ditajong, dijalike, tecios, dialihkan. Palidenya ayah kotoran, palidenya ayah basah, dihindari. Padahal ditakdirkan sebelumnya dia cilaka dirinya. Ketika dia baik, menolong sesama, berdoa, oleh Allah dihindarkan. Oh iya ya cai, padahal sanes cai. Cai itu alat untuk menolong, menyelamatkan dia. Siapa yang menolong? Allah gitu. Alhamdulillah ya, minta dijalike gitu. Allah yang menolong itu. Nah, ini abad nasib pemimpin yang korupsi dari kiamat ya. Ini dari Ibnu, dari Amirah Al-Kindi. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang kami angkat di antara kamu memangku suatu jabatan lalu disembunyikannya terhadap kami sebuah jarum atau lebih kecil dari itu, maka perbuatannya itu adalah penggelapan, ghulul, korupsi. Dia akan datang pada hari kiamat membawa barang yang digelapkannya itu.
Dalam hadis lain, barang yang diperoleh dari hasil yang haram akan mempercepat masuk neraka. Dalam hadis lain juga ada hadis Muslim, orang yang mengambil barang yang haram, ibadatnya tidak diterima 40 hari. Muslim. Dan doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Itu hadis-hadis yang sahih. Dan dia akan datang pada hari kiamat membawa barang yang digelap. Aduh, abot milarian jalmi. Padahal sekecil jarum, kata Nabi. Dia akan bawa, dia akan cari orang-orang itu. Sesah di akhirat mah. Di dunia ya RT RW-nya jelasnya, alamatnya. Di akhirat di kumaha nyanggakeun eta barang ya. Sangakeun kebayang atuh nu korupsi silirnya. Ya Allah ya. Kekurilingan di akhirat. Bari ujungnya itu Allah percepat masuk neraka, kata Nabi. Ya. Sebuah barang-barang yang diambil ada yang ini. Pak, bagaimana kalau dulu saya tidak tahu ini, katanya. Kemudian saya akan kembalikan gimana? Orangnya sudah meninggal. Saya bilang, ya udah aja kalau sudah tidak ada orangnya, ya, tidak ada keluarganya, sedekahkan atas nama dia. Insya Allah Allah mengampuni. Tapi kalau tidak, ya abot iya. Ya. Tapi abot mah korupsi. Kasahannya nggak kena. Kasihkan ke KPK, ditewa ke KPK. Abot nggak korupsi gitu ya. Gitu. Nah ini yang zaman sekarang, hadis Muslim 811 dari Abdullah radhiyallahu an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sepeninggalku nanti akan ada pembesar-pembesar negara yang mementingkan diri sendiri dan bertindak dengan tindakan atau kebijakan yang tidak kamu sukai. Aina tasir. Ya. Kemudian tanya sahabat, bagaimana petunjuk engkau ya Rasulullah kepada kami bila bersua dengan pembesar-pembesar seperti itu? Pembesar yang mementingkan diri sendiri, bertindak dengan tindakan yang tidak kamu sukai. Bagaimana kami menghadapi bertemu dengan pembesar itu? Kata Nabi, penuhi kewajibanmu dan mohon hakmu kepada Allah. Islam luar biasa ini. Penuhi kewajibanmu dan minta hakmu kepada Allah. Ibu atau bapak ngetang, harusnya gaji saya itu 10 juta. Tapi saya hanya diberikan 6 juta. Bagaimana? Ini kalau dihubungkan dengan ini, penuhi kewajibanmu. Tugas 1 bulan di kantor penuhi. Tapi minta hakmu kepada Allah 4 juta per bulan kali 700. Allah penuhi di hari kiamat nanti. Dan Allah mudahkan di dunia. Jangan ulah orang adil ya, haknya tidak diberikan, minta ke Allah. Allah akan berikan mudah dalam hidup itu. Tapi kalau umpamanya kita tidak yang marah-marah terus, ya bagaimana orang yang tidak ikhlas dikabulkan doanya gitu ya. Jadi ketika ada orang yang memperlakukan tidak adil, tugas kita melaksanakan kewajiban, tapi hak kita meminta hak kepada Allah atas sesuatu yang tidak diberikan oleh pemimpin yang adil itu. Sehingga nyaman terus di Islam ini. Nah ini yang tadi surat dari Ubadah bin Jarrah dan Mu'ad bin Jabal kepada Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Engkau menanggung urusan umat. Ini wantun nih surat Ubadah. Padahal kepala negara itu Umar bin Khattab ini. Engkau menanggung urusan umat. Di depanmu, kata Ubadah, ada kawan dan ada lawan. Ada yang mulia dan ada yang papa. Bukan pupu papa ya. Ada yang kuat, ada yang lemah. Semua berhak mendapatkan pengayoman dan keadilan darimu. Kami mengingatkan kepadamu akan satu hari di mana semua rahasia manusia ditampakkan dan wajah-wajah tunduk di hadapan Yang Maha Kuasa.
dari kiamat. Ya Allah, ini nasihat luar biasa ya, surat yang luar biasa ini. Dan mudah-mudahan ini juga dibaca oleh kita semuanya ya, dipahami dan diamalkan. Di depan kita ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang kuat, ada yang lemah. Semuanya berhak mendapatkan keadilan darimu, katanya. Dan dia akan menyaksikan di hari kiamat ketika manusia-manusia tunduk di hadapan Allah dan semua rahasia manusia ditampakkan di hari kiamat. Orang yang tidak adil itu akan kelihatan, gitu ya. Nah, ini ada dari Umar bin Khattab untuk Abu Musa al-Asy'ari. Wahai hamba Allah, janganlah bersikap seperti hewan yang melewati sebuah lembah subur, dia tidak mempunyai cita-cita kecuali menggemukkan badan, padahal kematiannya terletak pada kegemukannya. Urang hoyong teh nikmat tua, nu dipepujuhkeun teh patuangan, nu dipepujuhkeun teh rekening, padahal kematiannya terletak di situ, kata Umar bin Khattab. Ya. Ketahuilah bahwa seorang pemimpin bertanggung jawab di hadapan Allah. Jika ia sesat, maka rakyat pun akan sesat. Sesungguhnya pemimpin yang paling menderita di hari kiamat adalah pemimpin yang menyebabkan rakyatnya menderita. Pemimpin yang paling bahagia, pemimpin yang bisa menandatangani satu kebijakan, dengan kebijakan itu 50 juta orang menjadi baik dan sejahtera. Waduh, 50 juta itu panen akhirat. Upami terangnya sanes tanda tangan anu ngalilieur sanes ya. Karena itu kata Umar, jangan takut pada kekuatan musuhmu, tapi takutlah pada dosa dan kemaksiatan bawahan. Teka emut kurang mata. Tong sieun ku tatanggi, sieun ku istri, bila istri ngalaksanakan kemaksiatan, tanggung jawab suami. Gitu. Ini saya lewat. Nah, ketika kita mengabaikan berbagai hal, kata Allah dalam Al-Hajj 69, Allah yahkumu bainakum yaumal qiyamah fima kuntum bihi takhtalifun. Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang dahulu kamu perselisihkan. Jangan punya anggapan ketika tetangga dengan tetangga berselisih, kemudian belum saling memaafkan dan sampai meninggal, diselesaikan oleh Allah dari kiamat. Termasuk di luar yang lebih luas lagi, Allah selesaikan di hari kiamat nanti. Karena itu jangan sampai seorang pemimpin menyimpan beban akhirat. Beban akhirat itu menyangsarakan yang dipimpinnya dan yang lainnya. Saya pernah dengar ada seorang pemimpin yang berbuat dolim kepada bawahannya, pokoknya betul-betul dolim. Yang bawahannya itu tidak banyak protes, tapi dia hanya menulis kepada si pemimpin tadi itu, Bapak, tidak ada masalah akhirat yang belum terselesaikan di dunia akan aman di hari kiamat. Hanya gitu aja. Jadi tidak ada masalah akhirat yang belum terselesaikan di dunia akan aman di hari kiamat. Duka pemimpin atas sini duka. Tapi apa ya? Apa ancaman itu? Ya berat gitu ya. Jadi belum ada satu perkara yang belum terselesaikan di dunia akan bebas di hari kiamat. Tidak akan ada ya. Kita jam surup itu masih ada ya. Nah, bagaimana pemimpin pilihan kita? Sebentar lagi tanggal 27 kita akan memimpin. Saya tidak akan berkampanye. Ya, karena bukan tempatnya berkampanye. Tapi bagaimana Islam memandu orang-orang untuk memilih pemimpin? Karena kalau dalam Islam itu bukan mengangkat diri. Ketika kau bertiga, pilih satu di antara tiga itu jadi pemimpin, kata Nabi. Bukan mengangkat diri, tapi pemimpin itu jadi sesuai dengan kebutuhan orang yang dipimpinnya.
Karena itu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Orang cerdas. Kalau tidak cerdas bagaimana mimpin, ya? Ya, orang jujur bukan orang cerdas. Amanah yang fatonah yang cerdas. Jujur, pertama sidik, jujur. Karena modal utama kejujuran adalah kebaikan. Modal utama kebaikan sukses dan surga. As-siddiq yahdi ilal bir. Orang-orang jujur itu ditolong, dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan, bekerja dan sebagainya akan baik, akan baik. Siapa yang dia baik, yang menjadikan dia baik, bekerja dan sebagainya, janji Nabi, Allah yang membuat dia baik. Bagi siapa yang dimudahkan kebaikan, as-siddiq, bagi orang yang jujur. Karena itu modal utama, kejujuran. Bukan itu sebohong, ulala, repot lah gitu ya. Amanah, mampu menjalankan amanah kepemimpinan yang ditugaskan. Kuncinya kebaikan, kejujuran, keadilan. Adil itu adalah amanah untuk ditegakkan. Ketika adil bisa ditegakkan, insya Allah orang-orang akan nyaman. Tabligh menyampaikan hak kepada siapapun, jangan disimpan. Ya, fatonah dia cerdas. Kalau tidak cerdas, repot, badai naon. Cerdas harus cerdas ya gitu ya. Yang kedua, pilih pemimpin yang bukan ahli maksiat. Ketika ada yang terlihat ahli maksiat, ulah, repot. Bukan kasihan pada kita, kasihan pada dia. Repot. Mimpinnya itu kalau ahli maksiat, aduh, di dunia ruksak, di akhirat komo gitu ya. Dan bukan ahli kekufuran. Bukan ahli kekufuran. Kemudian yang ketiga, pilih yang paling sedikit keburukannya. Ini buruk, ini buruk, ini buruk. Mana yang paling sedikit keburukannya? Pilih deh yang paling sedikit keburukannya. Kemudian yang selalu mengajak pada kebaikan dan memberantas kejahatan. Kalau kejahatan tidak pernah diberantas, kebaikan tidak pernah ditegakkan, ulah. Pilih yang selalu mengajak pada kebaikan dan memberantas kejahatan itu. Kemudian pilih juga yang saling menitipkan diri untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Siapa yang orang yang bisa saling menitipkan diri? Orang yang dalam hatinya ada kecintaan tadi. Kecintaan, kebersamaan. Dia cinta pada sesama, sesama pun akan mencintai dia. Itu kunci utama. Sama dengan yang di keluarga. Kunci membangun rumah tangga yang sakinah itu mawaddah warahmah. Tumbuh kecintaan, kasih sayang. Sanes harta. Ya, sanes harta, sanes bumi nu saya sanes, tapi kecintaan dan kasih sayang itu kunci segalanya. Ketika ada kecintaan kasih sayang, ada sikap saling menitipkan diri, saling mengingatkan di antara sesama itu. Nah, apabila ini kita sudah punya anggapan ini, insya Allah pilihan kita tidak akan menjadi beban akhirat, apalagi menjadi siksa akhirat. Insya Allah pilihan apabila ini yang dipilih tidak akan menjadi beban akhirat. Sanes sekedar nyoblosnya, sanes ya. Nyoblos mah gampil, tanggal walerna itu repot gitu ya. Masih ada waktu, kalau ada yang perlu disampaikan Bapak Ibu. Bapak silakan Bapak. Terima kasih pencerahannya. Bagaimana dengan pemimpin yang tetap memaksakan kehendaknya? Waktu ketentuan dan regulasi itu sudah tidak boleh. Bagaimana pendapatnya? Jadi itu memaksa itu. Bagi yang paham tadi, bagi yang paham akhirat nggak akan memaksa, Pak. Ditunjuk ge upami janten pemimpin yang paham akhirat pasti nolak. Abot bebannya. Jangan dianggap enteng. Tapi urang mah kadang-kadang karena hidup rata-rata kita manusia rata-rata hidup dengan kepentingan, bukan dengan kebaikan hidup kita. Kalau hidup dengan kepentingan, yang diutamakan itu kepentingan.
Pokoknya apabila kepentingan saya terganggu, awas loh. Abdi hoyong deui, awas lu mun aya nu ngaganggu. Nah, sengsara di dunia juga tersiksa di akhirat apabila hidup dengan kepentingan sesaat. Nah, terganggu umpamanya tadi, harusnya saya mendapatkan ini, tidak dapat, padahal bukan hak dia umpamanya, paksakan dia. Artinya yang dihilangkan apa? Adil. Ketika adil yang dihilangkan, nulical naon? Kunci surga. Padahal yang dikejar oleh dia itu katakanlah hanya 500 juta. Kukuh. Padahal bukan hak dia. Sampai dia tidak tegakkan keadilan. Nah, tadi ketika tidak ditegakkan keadilan, mual tiasa ngantri mengejar kunci surga itu. 500 juta kunci surga. Mirah teuing sur malaikatnya murah sia jual 1 triliun kata kunci surga teh. Wong di urang mah kan aduh mirah pisannya. Komo upami aya nu mirah pisan tapi nyebabkeun neraka. Suap menyuap tak kade dia sabar dinten dia nya biasanya sok susur kukurilingan tanya aduh kukurilingan teh sanes ngabantos. Ketika itu muncul suap menyuap, dulu kan sudah disampaikan suap menyuap sanes dosa bapaknya beresnya. Suap menyuap itu bukan dosa tapi neraka. 300.000 Bapak nanti tanggal 27 pilihnya 300. Saya dikting atuh 500 sok 500 asal pilih 500 itu neraka. Nar ar-rasi wal murtasi. Nar. Apalagi ar-rasi wal murtasi laknatullah wal malaikat. Laknat Allah dan laknat malaikat. 500.000 tapi dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh malaikat. Aduh abot. Ulah dugi. Kalau ada yang datang, ada yang bicara, Pak bagaimana kalau ada yang datang ngasih oleh-oleh ke saya, kemudian dia minta dipilih, kalau saya tidak milih gimana? Apakah terima? Ya terima boleh saja kalau dia maksa gitu ya, diterima. Tapi ketika tidak dipilih, ya itu tidak suap menyuap itu. Karena suap menyuap itu diberikan di depan dengan mengubah hak dan keadilan. Hak dia itu sebetulnya bukan dia, tapi karena sudah diberi sesuatu, maka hak dan keadilan hilang. Itu suap menyuap. Itulah yang neraka itu. Tapi kalau umpamanya ngasih kekeh itu disimpan alif banyak, mengeteteng tapi ulah dipilih. Upami dipilih sanes pilihan eta yang menyebabkan laknatullah dan neraka. Aduh abad. Umat sekali lagi mudah-mudahan kita tidak terjebak dengan hal-hal kecil yang menyebabkan penderitaan besar dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah memberikan pemimpin yang amanah, yang adil, dan yang rakyat kepada kita semuanya. Amin. Waktu tapi kalau masih ada silakan Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam dunia ini kan ada antara permainan saja sama serius gitu ya. Iya. Di Quran sendiri kan dikatakan bahwa yang dosa tidak diampuni oleh Allah itu adalah dosa syirik. Selebihnya adalah akan diampuni. Masih mungkin harus sewa neraka. Nah, kalau dalam hal ini apakah itu berlaku bahwa ini dosa akan diampuni oleh Allah SWT? Jadi ini seperti permainan di dunia setan. Maksudnya kalau syirik, apakah betul-betul tidak diampuni dan itu neraka? Oh, bukan. Yang tidak diampuni oleh Allah itu adalah syirik. Ada menyamakan Tuhan dengan yang lain. Iya. Kalau ini kan permainan politik ini, tentunya sudah terpilih pun masih bisa melenceng ya. Kalau kontrolnya tidak kuat gitu. Nah kalau kontrol itu kan tugas
melenceng. Kemungkinan besar. Terima kasih. Ya, ya. Kita suka lupa diri kalau sudah mendapatkan sesuatu, Pak. Sehingga kadang-kadang yang tadi seolah tidak ada yang lain kecuali saya. Itu kan mempertuhan diri. Dan orang-orang juga menganggap, wah ini segalanya. Ketika saya punya anggapan bahwa ada kekuatan lain di luar kekuatan Allah, itu sudah syirik. Dan syirik dosa yang tidak terampuni. Kemudian ada yang bertanya, gimana kalau saya ini tidak terampuni terus? Ijtihad saya, orang kafir yang sudah syahadat masuk Islam. Syahadat dulu lah orang-orang syirik. Tapi kata Nabi memang kata Allah ya orang yang tidak terampuni kalau syirik ya. Tapi bagaimana kalau sudah syirik gitu ya? Nah, syahadatlah, masuk Islam lagi. Dosanya gede itu, besar itu memang ya. Nah, ketika dia katakanlah kaitan dengan masalah ini, ada yang mempertuhan diri, ada yang mempertuhankan diri. Apakah itu syirik? Syirik itu. Jangan punya anggapan ketika ada anggapan kekuatan lain di luar kekuatan Allah itu adalah biasa-biasa. Sekalipun dunia politik atau bisnis dan sebagainya, kalau dia menganggap ada kekuatan lain di luar kekuatan Allah, tetap itu syirik. Ada syirik khafi, ada syirik yang ringan, ada syirik yang berat ya. Riya itu syirik khafi ya. Apalagi umpamanya ya bukan hanya syirik khafi, tapi akhiratnya hilang yang khafi itu kan ketika riya itu. Nah, syirik yang betul-betul menganggap bahwa Tuhan ada yang menyembah-nyembah gitu ya. Biasa kalau di YouTube ya. Ketika nyembah-nyembah ke sini, ini mah hanya budaya, bukan budaya. Itu sudah syirik. Ya, jadi jangan dianggap enteng. Apakah sudah keluar dari Islam? Ya kalau syirik sudah keluar, tidak boleh menyembah. Ya. Jadi menyembah kepada yang lain, menganggap ada kekuatan lain itu di luar kekuatan Allah, itu harus dihindari itu karena siksanya berat. Itu masuk kategori syirik, termasuk dalam dunia politik atau yang lainnya pun. Ya, begitu Bapak. Ibu dan Bapak semuanya, sampai di sini barangkali karena waktunya sudah lewat. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir lana wa sallimna wa afina warzuqna wahdina waghfir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma tammim bil khair. Allahumma asil hajatana wa ridwakal matlubana. Allahumma inna na'udzubika minal qaumid dhalimin wa minal qaumil kafirin wa minal qaumil munafiqin wa min kulli su'in wa min kulli da'in wa min kulli fitnah wa min kulli musibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.